وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan dan curah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa terus-menerus berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kami selaku khatib mewasiatkan untuk diri kami pribadi khususnya dan umumnya untuk kita sekalian yang hadir pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, telah disyariatkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan dan disyariatkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Walaupun dalam tata cara puasanya berbeda, tetapi syariat puasa telah disyariatkan kepada kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah melanjutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sangat jelas di dalam ayat ini, ayat yang sangat masyhur kita dengar tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan, yaitu ayat kewajiban berpuasa agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jelas bahwasanya tujuan daripada disyariatkannya puasa adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha untuk menjalankan segala yang apa Allah perintahkan, kemudian menjauhi apa yang Allah haramkan. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menjelaskan tafsir ayat ini, beliau mengatakan, as-sawmu wasilatun ila taqwa lima fihi min qahrin nafsi wa kasri syahawati. Puasa adalah wasilah menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena puasa dapat menahan hawa nafsu dan juga mengalahkan syahwat-syahwat kita. Yaitu tatkala kita diterpa dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa untuk meninggalkan apa-apa yang Allah mubahkan, yaitu makan, minum, kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Ini semua adalah perkara yang mubah. Namun tatkala seorang hamba berpuasa, semua ini dilarang. Maka realisasi ketakwaan seorang hamba adalah tatkala ia mampu menjauhkan diri dari yang lebih daripada itu. Ketika kita diterpa dan dididik untuk bisa menahan hawa nafsu dari apa yang dimubahkan, lantas seharusnya kita lebih bisa untuk menahan hawa nafsu kita dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lantas siapakah mereka yang bertakwa? Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah berlomba-lomba mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi,
uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lantas Allah melanjutkan dan mendefinisikan siapa mereka orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra", yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta-harta mereka baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan senang ataupun susah. Dia terus-menerus senantiasa menginfakkan harta yang dia miliki di jalan Allah. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian di antara orang-orang yang bertakwa adalah al-kadhimina al-ghaidh, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan adzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan tatkala ia berbuat dosa, ia berbuat fahisyah, kemudian Allah berfirman dzakarullah, ia senantiasa langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar atas apa yang telah ia kerjakan dari perbuatan dosa tersebut. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertakwa, ma'asyiral muslimin, orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, kemudian menahan hawa nafsu dan amarahnya, kemudian juga senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, dan ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ia terjatuh ke dalam dosa dan fahisyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas pertanyaan besar yang hendaknya kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, bekas-bekas apa yang tertanam dalam diri kita seiring Ramadan pergi meninggalkan kita? Apakah amalan-amalan yang selama ini kita bangun, amalan-amalan yang selama ini kita laksanakan dan usahakan di bulan suci Ramadan untuk terus dilakukan, apakah sekarang hilang seiring dengan hilangnya bulan suci Ramadan? Apakah amalan-amalan tersebut hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja? Maka pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawabnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Bishr bin Al-Harith rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang orang-orang yang semangat sekali beribadah di bulan Ramadan. Maka beliau berkata, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum yang hanya mengetahui hak Allah, hanya beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan saja. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Karena sesungguhnya orang salih yang hakiki, hamba Allah yang salih yang sejati, ia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahunnya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian salah seorang imam juga ditanya, bagaimana pendapat Anda, mana yang lebih mulia antara bulan Rajab ataukah bulan Sya'ban? Maka beliau mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani, yang beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dan jangan engkau menjadi hamba Allah yang sya'bani, yang hanya memprioritaskan ibadah di bulan Sya'ban saja. Para ulama juga mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani, yang berusaha beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dan jangan menjadi hamba Allah yang ramadhani, yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana kita bersemangat dan berusaha untuk terus menjaga ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita juga berusaha dan bersemangat untuk beribadah kepada Allah di bulan-bulan selain Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan.
Dan sebagaimana kita membutuhkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita pun sangat butuh terhadap ampunan dan rahmat Allah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, sungguh kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, orang-orang yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Dia yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa istiqamah untuk menjalankan amal-amal ibadah. Dan tidak hanya semangat kita di bulan Ramadan saja tatkala beribadah, tetapi kita diberikan semangat oleh Allah untuk beribadah di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah